Ada sebuah kota di bumi di mana dilarang untuk dimakamkan, bukan karena undang-undang yang aneh, tetapi karena tanahnya membeku keras. Di kota lain, penduduk harus meninggalkan mobil mereka tidak terkunci kalau mereka perlu melarikan diri dari beruang kutub. Dan di kota lain lagi, ribuan orang tinggal di kota selebar hanya 100 kaki, terjepit di antara sungai dan tebing. Ini adalah rumah-rumah paling ekstrim di planet ini. Kami tidak hanya melihat arsitektur yang aneh, kami melihat upaya bertahan hidup manusia di tempat-tempat yang tampaknya sama sekali tidak dapat dipercaya. Apa yang mendorong seseorang untuk membangun rumah mereka bukan di tempat yang aman di bumi datar, tetapi menempel di sisi tebing curam, ribuan kaki di udara. Begini, bagi sebagian orang, pemandangan itu sepadan dengan risikonya. Bagi yang lain, ini tentang mendekatkan diri ke surga. Atau mungkin itu hanya satu-satunya tempat yang tersisa untuk dibangun. Kami memulai perjalanan kami di tempat-tempat di mana satu langkah yang salah bukanlah hanya tersandung, itu adalah penurunan terakhir. Perhentian pertama kami adalah tempat yang terlihat seperti ditarik dari film fantasi. Ini adalah Gunung Fanjing atau Fanjingshan. Di Tiongkok ini adalah situs suci Buddha, tetapi hal yang membuatnya benar-benar mencengangkan adalah apa yang ada di puncaknya. Setelah Anda menaiki hampir 9.000 anak tangga batu, sebuah perjalanan yang memakan waktu berjam-jam, Anda mencapai puncak. Tapi itu bukan puncak yang normal. Itu adalah puncak batu setipis silet yang terbelah dua di atas, menjulang lebih dari 8.000 kaki di atas permukaan laut pilar alami ini. Disebut puncak emas awan merah. Dan seimbang di atas kedua puncak yang terpisah ini, dua kuil Buddha berusia 500 tahun, yang satu didedikasikan untuk Buddha masa kini, Sakyamuni, dan yang lainnya untuk Buddha masa depan, Maitreya. Mereka terhubung satu sama lain oleh jembatan batu kecil dan sempit yang membentang di jurang sederhananya. Ini adalah arsitektur ekstrim. Para biksu dan peziarah telah melakukan pendakian ini selama berabad-abad. Anak tangganya tidak rata dan dalam cuaca basah sangat licin, upaya itu adalah bagian dari pengabdian. Namun, bayangkan logistiknya. Setiap bata, setiap potong kayu, setiap karung beras, semua harus diangkut naik hampir 9.000 anak tangga itu. Dengan tangan area ini adalah situs warisan dunia UNESCO. Bukan hanya untuk kuil-kuil, tetapi untuk keanekaragaman hayati yang luar biasa. Itu adalah pulau hutan purba yang berasal dari periode tersier di lautan pembangunan modern. Tetapi hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda adalah tentang cuaca. Seringkali diselimuti lautan awan, membuat kuil-kuil terlihat seolah-olah benar-benar mengambang di langit. Ini adalah rumah bagi para biksu yang mencari pencerahan, bertengger di jarum batu, menentang gravitasi itu sendiri. Berikutnya kami melakukan perjalanan ke Spanyol, ke Castellfollit de la Roca. Ini bukanlah satu rumah, ini adalah keseluruhan desa yang dibangun di atas tali yang direntangkan. Kota ini bertengger di sebidang sempit batu basal, sebuah tebing yang terbentuk dari dua aliran lava kuno yang terpisah. Seberapa sempit? Pada titik tertipisnya, kota ini hanya selebar dua rumah, hanya itu saja. Tebing itu sendiri setinggi lebih dari 160 kaki dan membentang lebih dari setengah mil. Rumah-rumah dibangun tepat di tepi. Jendela belakang mereka terbuka ke jurang curam, ke ngarai sungai. Di bawah tempat ini telah dihuni selama lebih dari 1.000 tahun. Masalahnya,
itu dibangun di sini untuk perlindungan. Kembali pada abad pertengahan, memiliki sungai Fluvia dan Toronel di kedua sisi serta tebing curam di sekelilingnya, membuat Anda sangat aman dari musuh-musuh Anda. Hari ini, tempat ini adalah rumah bagi sekitar 1.000 orang. Jalanannya kecil dan dinaungi oleh bangunan-bangunan tinggi dan sempit. Gereja San Salvador di Kota Tua didesak tepat di tepi tebing, menantang kehampaan. Seperti apa rasanya tinggal di sini? Ya, Anda terbiasa dengan pemandangannya, tetapi banyak orang tergila-gila dengan makanan lokal. Tanah vulkanik sangat cocok untuk menanam kacang-kacangan, dan kota ini dikenal karena toko rotinya dan sosis tradisionalnya. Anda bisa menginap di wisma kecil, tetapi daya tarik sebenarnya hanyalah berjalan di jalan utama. Mengetahui bahwa tanah padat hanya selebar beberapa kaki di bawah Anda tinggal di atas tebing adalah satu hal. Tetapi bagaimana dengan memanjat tebing tanpa alas kaki hanya untuk pergi ke gereja? Sekarang kami menuju ke Ethiopia, ke tempat yang menguji iman dan batas fisik. Ini adalah Abuna Yemata Guh. Tanpa keraguan, ini adalah salah satu tempat ibadah yang paling tidak dapat diakses di bumi. Itu tidak hanya berada di atas tebing, itu berada di dalam tebing, diukir di sisi puncak batu vertikal lebih dari 8.400 kaki di pegunungan Geralta, dan pendakiannya, sederhananya, itu menakutkan. Tidak ada toko souvenir, tidak ada pagar pengaman, dan tidak ada lift. Untuk sampai ke sana, Anda harus melintasi jembatan batu alami dengan jurang curam di kedua sisi. Kemudian, Anda harus memanjat permukaan tebing setinggi 1.500 kaki. Dan inilah bagian yang benar-benar mencengangkan. Bagian dari pendakian ini harus dilakukan tanpa alas kaki. Menggunakan pegangan tangan dan pijakan kaki kecil. Berusia 1.000 tahun yang diukir di batu. Pada satu titik, Anda harus melintasi tepian sempit dengan jurang 1.000 kaki di kedua sisi. Mengapa gereja itu dibangun di sini pada abad ke-5? Legenda mengatakan pendirinya, Bapak Yemata, memilih tempat itu untuk lebih dekat dengan Tuhan dan lebih jauh dari dunia. Di dalamnya, gereja kecil itu ditutupi dengan lukisan yang terpelihara dengan sempurna. Detail yang paling luar biasa adalah bahwa lukisan dinding berusia 1.500 tahun ini begitu hidup. Lukisan-lukisan itu berada dalam kondisi yang nyaris sempurna karena udara kering dan kurangnya kelembaban pada ketinggian ekstrem itu telah melindunginya dari pembusukan para imam menggendong bayi-bayi menaiki tebing ini untuk dibaptis. Apa yang sering diabaikan banyak orang adalah bahwa para imam dan jemaat melakukan pendakian ini secara teratur. Terkadang beberapa kali seminggu, itu adalah tindakan iman ekstrim di tempat yang benar-benar mustahil. Gereja di tebing sungguh menakjubkan. Tetapi bagaimana dengan biara besar yang dibangun dari tebing itu sendiri? Mari terbang ke Turki, ke Biara Sumela. Tempat ini terlihat seperti ditinju ke sisi gunung. Ini adalah biara ortodoks Yunani yang masif, menempel di permukaan tebing curam 1.200 meter yang hampir 4.000 kaki di pegunungan Pontik menghadap ke lembah Altindre. Itu didirikan 1.600 tahun yang lalu, kembali pada tahun 386. Legenda mengatakan dua imam dari Athena, Barnabas dan Sophronios, menemukan ikon ajaib perawan Maria di sebuah gua di sini dan memutuskan untuk membangun biara di sekitarnya. Apa yang dimulai sebagai gereja gua kecil tumbuh selama berabad-abad menjadi kompleks yang luas. Ia memiliki perpustakaan, dapur, sel biksu, beberapa kapel, dan saluran air, semuanya menggantung di atas lembah yang curam. Interiornya ditutupi oleh lukisan dinding yang indah, meskipun banyak yang telah rusak selama bertahun-tahun. Selama berabad-abad, tempat ini merupakan pusat yang sangat penting untuk pembelajaran dan agama, tetapi hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda
adalah sejarahnya baru-baru ini. Tempat ini ditinggalkan pada tahun 1923 selama pertukaran populasi antara Yunani dan Turki. Tempat ini terbengkalai selama puluhan tahun, hantu yang sunyi di tebing. Hari ini, tempat ini adalah museum dan daya tarik wisata utama. Baru-baru ini dibuka kembali setelah proyek restorasi besar selama 5 tahun. Ini melibatkan penstabilan permukaan batu itu sendiri, sebuah proyek teknik besar untuk mencegah jatuhnya batu. Anda dapat mendaki jalan setapak yang curam atau naik bus, tetapi berdiri di balkonnya. Anda dapat merasakan sejarah berbisik dari batu tersebut, tetapi mengukir ke dalam tebing adalah satu hal. Bagaimana dengan membangun di atas satu batu besar? Kami melakukan perjalanan sekarang ke salah satu tempat yang paling mencolok dan terisolasi. Haid al-Jazil di Yaman. Ini bukan hanya sebuah desa, ini adalah benteng di atas batu. Bayangkan sebuah lembah gurun yang luas dan kosong, yang disebut wadi. Dan menjulang dari dasar lembah adalah satu batu besar yang kolosal, setinggi ratusan kaki. Dan bertengger di puncak batu ini adalah sebuah desa kecil. Rumah-rumah ini berusia 500 tahun, tetapi mereka mengikuti tradisi yang jauh lebih tua. Itu adalah pencakar langit dari bata lumpur. Beberapa di antaranya setinggi beberapa lantai, dibangun dari tanah tempat mereka berdiri dengan kerangka kayu. Mereka terlihat seperti tumbuh dari batu itu sendiri. Desa ini hampir seluruhnya vertikal. Jalanan adalah lorong-lorong sempit dan tangga curam. Mengapa membangun di sini? Alasan yang sama dengan Kastel Volit, perlindungan, lembah di bawah, wadi dawan, banjir dengan hebat, dan musuh adalah ancaman konstan dari puncak batu ini. Anda bisa melihat bermil-mil jauhnya, tetapi kehidupan di sini sulit. Sederhananya itu ekstrim. Air harus diangkut naik dari sumur di lembah yang jauh di bawah, bahkan membawa bahan makanan adalah tugas fisik yang besar. Komunitas ini bergantung pada sistem tali dan katrol kuno. Hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda adalah bagaimana mereka dibangun. Menara bata lumpur ini membutuhkan pemeliharaan yang konstan. Hujan lebat secara harfiah dapat melarutkan bagian-bagian rumah. Ini adalah bukti kecerdikan kuno, tempat bertengger di gurun dengan keindahan yang luar biasa dan rapuh. Dari benteng batu besar, kita pergi ke pegunungan yang terlihat seperti diukir dengan gergaji. Kembali ke Spanyol, tetapi kali ini ke Biara Montserrat. Tempat ini adalah tentang drama. Biara ini bertengger di sisi pegunungan yang terlihat berbeda. Puncaknya tidak mulus, itu adalah puncak-puncak aneh yang bergerigi dari batu konglomerat merah muda yang terlihat seperti jari-jari raksasa atau seperti namanya Gunung Gergaji. Biara itu sendiri terletak di ketinggian lebih dari 4.000 kaki. Ini adalah kompleks yang masif dan telah menjadi situs ziarah selama hampir 1.000 tahun. Mengapa? Ia menyimpan patung terkenal Mare de Déu de Montserrat, Sang Madonna Hitam. Itu adalah patung kayu kecil dan para peziarah dari seluruh dunia datang untuk menyentuhnya, percaya bahwa patung itu memiliki kekuatan penyembuhan. Tetapi bagian yang benar-benar mencengangkan di sini adalah legendanya. Apa yang banyak diabaikan adalah bahwa gunung ini adalah salah satu lokasi yang diduga dari cawan suci puncak-puncak bergerigi dan gua-gua tersembunyi menginspirasi mitos kastil cawan suci. Anda dapat mencapainya melalui jalan yang berkelok-kelok, kereta gantung, atau kereta api funikular. Tetapi biara ini masih aktif. Sekitar 80 biksu tinggal di sini mengikuti aturan Santo Benedictus. Mereka juga menjalankan salah satu paduan suara anak laki-laki tertua di Eropa, Escolania, yang dapat Anda dengar tampil setiap hari Anda dapat mengunjungi basilika. Tetapi bagi banyak orang, pengalaman sesungguhnya adalah mendaki jalur di atas biara, tersesat di antara puncak-puncak bergerigi yang mustahil itu. Tetapi jika Anda berpikir puncak-puncak ini mengesankan, tunggu sampai Anda melihat pilar-pilar meteor.
Kami akan pergi ke Yunani, ke tempat yang benar-benar mendefinisikan menakjubkan. Inilah Meteora. Nama itu berarti melayang di udara, dan itulah tempatnya ini. Ini adalah kompleks biara yang dibangun di atas pilar batu alam yang sangat besar. Ini bukan hanya bukit, ini adalah kolom-kolom batu bersisi curam yang menjulang lebih dari 1.300 kaki dari dasar lembah. Para ahli geologi mengatakan, pilar-pilar ini adalah batu pasir dan konglomerat yang dibentuk oleh delta sungai kuno jutaan tahun yang lalu, kemudian dipahat oleh angin dan air. Dan di atas puncak-puncak kecil dan datar dari pilar-pilar ini, para biksu di abad ke-14 membangun rumah mereka. Mereka membangun total 24 biara. Bagaimana? Hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda adalah bahwa selama beberapa ratus tahun pertama tidak ada tangga. Satu-satunya jalan naik atau turun adalah dengan keranjang tali besar atau jaring para biksu, dan perbekalan ditarik naik dengan tangan. Pendakian yang menakutkan dan lambat. Mereka mengatakan mereka hanya mengganti tali ketika Tuhan membiarkannya putus. Mengapa tempat yang begitu ekstrim? Itu adalah masa ketidakstabilan besar. Para biksu melarikan diri dari penjajah. Pilar-pilar ini adalah tempat berlindung yang sempurna dan tidak dapat diakses hari ini. Hanya 6 dari biara yang masih aktif. Mereka sekarang dapat diakses dengan tangga yang diukir di batu. Tetapi keranjang tali masih ada di sana, digunakan untuk mengangkut perbekalan. Menginap di kota Kalabaka terdekat, Anda dapat melihat ke atas saat matahari terbenam dan melihat struktur yang mencengangkan ini bersinar, melayang di atas dunia. Membangun di atas pilar itu sulit, tetapi bagaimana dengan tebing yang konon merupakan rumah bagi harimau betina terbang? Perhentian kita berikutnya ada di kerajaan Bhutan. Paro Taksang, lebih dikenal sebagai sarang harimau. Ini adalah citra kartu pos Bhutan. Dan untuk alasan yang bagus, itu adalah biara yang tampaknya direkatkan ke sisi tebing curam 3.000 kaki di atas lembah Paro. Legenda adalah bagian yang paling luar biasa di sini. Pada abad ke-8, sang guru Padmasambhava yang membawa Buddhisme ke Bhutan dikatakan terbang ke tempat ini di atas punggung harimau betina ajaib yang terbang. Dia kemudian bermeditasi di sebuah gua di sini selama 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, dan 3 jam. Biara itu dibangun di sekitar gua suci itu. Untuk sampai ke sana adalah pendakian yang serius. Itu adalah pendakian curam selama 2 jam hingga ketinggian lebih dari 10.000 kaki. Pendekatan terakhir adalah serangkaian tangga yang diukir di batu yang turun di satu sisi jurang dan naik di sisi lain, tepat di sebelah air terjun raksasa. Itu bukan untuk orang yang penakut. Apa yang banyak diabaikan adalah bahwa seluruh kompleks hampir sepenuhnya hancur oleh kebakaran pada tahun 1998. Apa yang Anda lihat hari ini adalah rekonstruksi yang susah payah yang merupakan proyek nasional besar bagi Bhutan. Selesai pada tahun 2005, para biksu masih tinggal dan bermeditasi di sini. Pengunjung diizinkan masuk, tetapi Anda harus menyerahkan kamera dan ponsel Anda di gerbang. Itu adalah tempat pemujaan murni, pegunungan, bertengger di tempat yang tampaknya menentang semua logika. Tetapi tidak semua tempat tinggi adalah untuk para biksu. Beberapa hanyalah kota vertikal yang normal. Mari menuju ke Amerika Selatan, ke Iruya, Argentina. Ini bukanlah biara, ini adalah desa kolonial yang hidup dan bernapas yang tampaknya mengalir turun di sisi gunung. Desa ini terletak di dataran tinggi Andes pada ketinggian lebih dari 9.100 kaki. Hal yang membuat Anda terkesan tentang Iruya adalah jalanannya. Ada sangat sedikit permukaan datar, kebanyakan jalanan hanyalah tangga batu bulat yang sangat curam dan sempit. Kota ini dibangun di lereng yang mustahil dengan rumah-rumah dicat dengan warna-warna cerah dan pastel ditumpuk di atas satu sama lain. Gereja kuning kecil itu berada di satu bidang tanah datar kecil yang tersedia. Kota ini sangat terhubung dengan penduduk Quechua setempat dan Anda dapat melihat festival dan tradisi lokal yang tidak berubah selama berabad-abad.
Untuk sampai di sini adalah petualangan tersendiri. Itu adalah perjalanan bus 3 jam di sepanjang jalan berliku. Tidak beraspal, jalur tunggal yang melintasi sungai dan menempel di sisi ngarai. Bagi banyak orang, hanya sampai di sana adalah ujian. Tetapi begitu Anda tiba, Anda merasa seperti telah melangkah mundur ke masa lalu. Suasananya tenang, udaranya tipis, dan pemandangannya menakjubkan. Penduduk setempat sangat tangguh menjalani kehidupan yang didikte oleh lanskap vertikal. Tetapi bagaimana jika orang-orang di tebing itu hanya menghilang? Kami terbang ke Amerika Serikat, ke Mesa Verde, Colorado. Di sini, kami menemukan beberapa rumah yang paling misterius dan mencengangkan di Amerika Utara. Ini adalah tempat tinggal tebing dari orang-orang Puebloan leluhur. Selama lebih dari 700 tahun, mereka tinggal di sini, pertama di puncak mesa, dan kemudian pada abad ke-13, mereka pindah ke tebing. Ini bukan gubuk kecil. Ini adalah keseluruhan kota batu, terselip dengan sempurna di ceruk ngarai besar yang menggantung. Yang paling terkenal, Istana Tebing, memiliki 150 kamar, dan lebih dari 20 kivas. Ruangan bawah tanah melingkar ini adalah pusat spiritual komunitas, dimasuki oleh tangga melalui lubang di atas. Mereka membangun struktur batu bertingkat banyak. Semuanya terlindungi dengan sempurna dari elemen oleh bibir batu di atasnya. Mereka adalah pembangun ulung, menyesuaikan rumah mereka dengan lekukan alami batu. Dan kemudian, bagian yang paling mencengangkan adalah misterinya sekitar tahun 1300. Setelah tinggal di sini selama beberapa generasi, mereka hanya pergi. Para sejarawan percaya kombinasi dari kekeringan besar selama berpuluh-puluh tahun, penipisan sumber daya, dan konflik sosial memaksa mereka untuk pindah ke selatan. Tetapi untuk periode yang singkat dan cemerlang, mereka membangun dan berkembang di kota-kota batu di langit ini, meninggalkan misteri yang sunyi dan indah di bawah bibir ngarai kota tebing yang kosong terasa menakutkan. Tetapi bagaimana dengan kota yang dibangun untuk menyembunyikan 20.000 orang? Pemberhentian terakhir kami di tempat-tempat tinggi adalah di negara Georgia, Vargia. Ini bukan kota di atas tebing, ini adalah kota di dalam tebing. Pada abad ke-12, Ratu Tamar yang Agung, salah satu penguasa terbesar Georgia, membutuhkan tempat untuk menyembunyikan rakyatnya dari pasukan penyerbu, terutama bangsa Mongol. Solusinya, menggali. Vargia adalah kota gua yang luas. Pada puncaknya, tempat ini menampung lebih dari 20.000 orang. Beberapa mengatakan 50.000 orang. Tempat ini memiliki 13 tingkat, digali jauh ke sisi gunung Erusheti. Ini bukan hanya beberapa gua, itu adalah kota metropolitan. Ia memiliki ruang singgasana, sistem irigasi yang kompleks, apartemen, gudang anggur, apotek, dan gereja besar yang menara loncengnya terlihat. Apa yang banyak diabaikan adalah bahwa ini dimaksudkan agar tidak terlihat. Kota aslinya sepenuhnya tersembunyi, dengan hanya beberapa terowongan rahasia yang mengarah masuk. Tetapi hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda adalah apa yang terjadi selanjutnya. Gempa bumi besar pada tahun 1200. 83 merobek permukaan gunung, memperlihatkan inti tersembunyi kota itu ke dunia. Itu seperti koloni semut yang tiba-tiba terungkap. Beberapa biksu masih tinggal di sini, merawat gereja. Dalam kamuflase batu masif yang diungkapkan oleh gempa ini, dari rumah-rumah di langit, kami sekarang pergi ke rumah-rumah yang terkubur jauh di dalam bumi. Manusia adalah penghuni permukaan? Atau benarkah ketika dunia di atas menjadi terlalu keras, terlalu panas, atau terlalu berbahaya, kita melakukan apa yang dilakukan oleh makhluk yang masuk akal?
Kita menggali, kami sekarang menjelajahi rumah-rumah bawah tanah yang paling luar biasa di dunia dan kota-kota yang paling mustahil terjepit, tempat-tempat di mana rumah adalah lubang galian, gua, atau sebidang tanah selebar 100 kaki. Pertama, kita pergi ke ibu kota opal dunia, Coober Pedy, Australia. Dari udara, tempat ini terlihat seperti lanskap bulan merah yang tandus. Itu adalah tengah pedalaman dan panasnya sederhananya sangat hebat. Suhu musim panas secara teratur mencapai 122 derajat Fahrenheit di tempat teduh. Itu adalah lanskap yang keras. Jadi, di mana rumah-rumahnya? Mereka berada di bawah tanah. Sekitar 1.700 penduduk Coober Pedy tinggal di lubang galian. Ini adalah rumah-rumah yang dibor langsung ke lereng bukit. Tetapi ini bukanlah gua yang lembab dan gelap. Itu adalah rumah-rumah yang luas dan nyaman dengan kamar tidur, dapur, dan bahkan lemari pakaian. Masalahnya, batu pasir dan batu lanau mempertahankan suhu sempurna dan konstan sekitar 74 derajat sepanjang tahun. Tidak diperlukan pendingin udara. Dan itu bukan hanya rumah. Kota ini memiliki gereja bawah tanah, hotel bawah tanah, dan toko bawah tanah, bahkan ada bar bawah tanah. Apa yang banyak diabaikan adalah bahwa semua ini dimulai karena penambangan opal. Para penambang yang menggali batu berharga menyadari bahwa lebih dingin untuk tinggal di tambang mereka. Banyak penduduk masih mencari opal di waktu luang mereka. Terkadang menemukan batu berharga hanya dengan memperluas sebuah ruangan. Anda dapat menginap di hotel lubang galian dan bahkan bermain golf di lapangan yang tidak berumput. Di mana para pemain membawa sepotong kecil rumput untuk pukulan mereka. Tinggal di bawah tanah itu cerdas. Tetapi, bagaimana dengan tinggal di kota yang setipis? Mari kita kembali ke Tiongkok, ke kota Yanjin. Tempat ini memegang rekor yang aneh. Tempat ini secara luas dianggap sebagai kota paling kurus di planet ini. Kota ini tidak berada di bawah tanah. Kota ini hanya terjepit dengan mustahil. Kota ini dibangun di lembah sempit, terjepit di antara pegunungan hijau yang curam di Provinsi Yunnan dan Sungai Nanxi yang berputar-putar. Seberapa kurus? Di banyak tempat, kota ini hanya selebar sekitar 300 kaki. Di tempat tersempitnya, lebarnya hampir tidak mencapai 100 kaki. 400.000 orang tinggal di pita perkotaan yang tipis ini. Bangunan-bangunan dibangun di atas panggung, tepat di atas sungai, untuk melindunginya dari banjir. Ini disebut Diaojiaolu, desain tradisional, tetapi di sini mereka dibawa ke ekstrim. Terkadang dibangun setinggi 5 atau 6 lantai di atas pilar beton tipis. Mengapa ada orang yang membangun kota di sini? Sungai telah menjadi rute perdagangan yang penting selama berabad-abad, dan ini adalah salah satu dari beberapa tempat untuk membangun. Seperti apa rasanya tinggal di sini? Anda tidak mendapatkan banyak sinar matahari langsung. Jalanan sempit dan sungai selalu hadir. Bagian yang benar-benar menakjubkan adalah pada dasarnya hanya ada satu jalan utama di setiap sisi sungai. Kemacetan, lalu lintas di sini akan menjadi mimpi buruk total. Ini adalah contoh menakjubkan dari kehidupan perkotaan yang dipaksa masuk ke sebidang tanah yang mustahil, tetapi jika tinggal di lembah sempit itu sesak, bayangkan tinggal di bawah batu raksasa. Kami kembali ke Spanyol, ke Setenil de las Bodegas. Ini adalah salah satu Pueblos Blancos, desa putih paling terkenal di Andalusia, tetapi dengan sentuhan besar. Banyak rumah tidak hanya berada di dekat tebing. Tebing itu adalah atap mereka. Kota ini dibangun di sepanjang ngarai sungai yang sempit. Selama berabad-abad, sungai mengukir tonjolan besar di batu pasir yang lunak. Orang-orang Setenil tidak melawan ini. Mereka menggunakannya. Mereka membangun rumah mereka di dalam dan di bawah tepian batu besar ini. Batu itu sendiri membentuk atap dan dinding belakang banyak rumah. Berjalan melalui jalan-jalan adalah pengalaman yang menakjub. Di beberapa tempat,
Tonjolan batu besar yang menonjol begitu jauh sehingga benar-benar menghalangi langit, menciptakan terowongan alami yang teduh. Ini adalah fitur mencolok yang memiliki manfaat praktis. Sama seperti di Coberpedi, batu menjaga rumah tetap dingin di musim panas Spanyol yang terik dan hangat di musim dingin. Hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda adalah namanya. Bagian de las bodegas berarti dari gudang anggur. Ruang yang sejuk dan gelap di bawah batu sangat cocok untuk menyimpan anggur dan barang-barang lainnya. Kota ini terkenal dengan bar tapasnya. Banyak di antaranya terselip di ruang gua ini. Ini adalah perpaduan sempurna antara alam dan bangunan manusia, tetapi rumah-rumah batu ini mudah dilihat. Bagaimana dengan rumah yang sama sekali tidak terlihat? Kami melakukan perjalanan ke Afrika Utara, ke Matmata, Tunisia. Dari kejauhan, lanskap gurun ini terlihat kosong. Anda mungkin melihat beberapa pohon palem tetapi tidak ada bangunan. Itu karena rumah-rumah itu tersembunyi. Penduduk Berber setempat telah membangun rumah di bawah tanah selama berabad-abad untuk menghindari panas gurun yang ekstrim. Tetapi ini bukan lubang galian Coberpedi. Ini adalah rumah troglodyte. Sebuah keluarga akan menggali lubang melingkar yang besar ke dalam tanah, seringkali sedalam 30 kaki dan selebar 30 kaki. Lubang pusat ini menjadi halaman mereka, terbuka ke langit. Kemudian, mereka menggali ke samping dari dasar lubang ini untuk membuat kamar tidur, dapur, kandang. Dari permukaan, satu-satunya hal yang mungkin Anda lihat adalah lubang di tanah. Detail yang paling mengejutkan adalah bahwa gaya bangunan ini kuno, tetapi menjadi terkenal di dunia karena alasan yang sangat spesifik. Disinilah George Lucas merekam bagian-bagian dari Star Wars. Rumah bawah tanah Luke Skywalker. Itu adalah rumah Berber asli di Matmata. Anda bahkan dapat menginap di Hotel Sidi Driss yang digunakan sebagai lokasi syuting. Anda dapat minum di tempat yang persis sama di mana Luke mengeluh tentang konverter daya. Halaman tersembunyi itu cerdas, tetapi bagaimana dengan kota tersembunyi? 18 tingkat di bawah tanah untuk 20.000 orang. Perhentian terakhir kami di dunia bawah tanah adalah kembali ke Turki, di wilayah Kapadosia. Ini adalah Derinkuyu. Dari permukaan, itu terlihat seperti kota kecil berdebu lainnya, tetapi di bawah jalan-jalannya terdapat rahasia yang sederhananya mencengangkan. Derinkuyu adalah kota metropolitan bawah tanah kuno, multitingkat. Itu masif. Kedalamannya mencapai 18 lantai, itu 279 kaki ke dalam batu vulkanik. Itu cukup besar untuk menampung 20.000 orang bersama dengan ternak dan makanan mereka. Dan ini bukan hanya beberapa gua. Ini adalah kota yang kompleks dan berventilasi. Tempat ini memiliki segalanya, tempat tinggal, kandang, gereja, alat pemeras anggur, dan sekolah tekniknya brilian. Tempat ini memiliki ribuan poros ventilasi, beberapa di antaranya lebih dari 180 kaki panjangnya yang membawa udara segar hingga ke dasar. Beberapa dari poros ini disamarkan di permukaan sebagai sumur sederhana. Tetapi bagian yang paling luar biasa adalah keamanannya. Derinkuyu dibangun untuk pertahanan lorong-lorong sempit dapat ditutup dari dalam oleh pintu batu melingkar besar, seperti batu giling raksasa yang mustahil dibuka dari luar. Siapa yang membangunnya? Orang-orang Frigia ribuan tahun yang lalu dan kemudian diperluas oleh orang Kristen yang bersembunyi dari penganiayaan. Itu adalah koloni semut dari kecerdikan manusia. Kami telah melihat rumah-rumah di udara dan di bumi. Sekarang kami menuju ke air. Air adalah kehidupan, tetapi air juga merupakan salah satu kekuatan yang paling kuat dan merusak di bumi. Bagi komunitas berikutnya ini, air bukan hanya sumber daya, itu adalah halaman depan, jalan raya, dan ancaman terbesar mereka. Ini adalah rumah-rumah yang dibangun di atas panggung, di atas alang-alang terapung, dan di pulau-pulau yang lenyap 2 kali sehari. Kami mulai di Inggris, di Pulau Suci Lindisfarne. Ini adalah desa bersejarah yang indah dan situs salah satu biara paling penting dalam sejarah Inggris.
Tetapi ada satu kendala yang sangat besar. Pulau ini adalah Pulau Pasang Surut. Lindisfarne terhubung ke daratan oleh jalan lintas beraspal yang panjang, tetapi 2 kali sehari, setiap hari, Laut Utara datang dan benar-benar menenggelamkan jalan. Jika waktu Anda salah, Anda akan terdampar. Mobil terseret setiap tahun oleh wisatawan yang mengabaikan rambu peringatan. Sekitar 160 penduduk menjalani hidup mereka berdasarkan tabel pasang surut. Mereka harus merencanakan setiap perjalanan ke daratan, setiap pembelian bahan makanan, setiap janji temu dokter. Di sekitar laut pulau itu sendiri indah, dengan kastil dan reruntuhan biara. Hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda adalah sejarahnya. Serangan Viking yang terkenal dan brutal di biara ini pada tahun 793 sering dianggap sebagai awal resmi zaman Viking di Inggris. Itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Eropa Kristen. Itu adalah surga sejarah, tetapi yang menuntut penghormatan terhadap ritme laut. Tetapi bagaimana jika tidak ada jalan sama sekali? Bahkan jalan yang muncul 2 kali sehari? Mari kita menuju ke jantung Amazon. Inilah Iquitos, Peru. Kota ini memegang gelar yang mencengangkan. Kota ini adalah kota terbesar di dunia yang tidak dapat dicapai melalui jalan darat. Itu adalah kota dengan 1,5 juta orang, metropolis modern yang ramai, dan itu adalah pulau yang lengkap. Bukan pulau di laut, tapi pulau di hutan. Satu-satunya cara Anda masuk atau keluar adalah perjalanan perahu multi-hari di Sungai Amazon atau penerbangan. Hanya itu. Tidak ada jalan yang menghubungkan Iquitos ke kota lain manapun, jaraknya lebih dari 250 mil. Segala sesuatu yang masuk ke kota, mobil, bahan bangunan, makanan, bahan bakar, harus dikirim dengan perahu atau pesawat. Kota itu sendiri adalah campuran yang liar. Kota ini memiliki rumah-rumah megah yang dibangun selama ledakan karet pada akhir tahun 1800-an. Era ini membawa kekayaan yang luar biasa dan Anda masih dapat melihat Casa de Fierro, sebuah rumah besi yang dirancang oleh Gustave Eiffel yang dikirim dalam potongan-potongan di Sungai Amazon. Tetapi rumah-rumah yang paling ekstrim ada di lingkungan Belen. Ini adalah desa terapung. Rumah-rumah itu dibangun di atas panggung besar untuk tetap berada di atas banjir musiman atau dibangun di atas rakit kayu balsa yang naik turun bersama sungai. Selama musim air pasang, jalanan adalah kanal dan semua orang bergerak dengan kano. Rumah di atas panggung adalah satu hal, tetapi bagaimana dengan rumah di pulau yang harus Anda bangun sendiri? Kami tetap di Peru, tetapi kami mendaki tinggi ke Andes menuju Danau Titicaca. Ini adalah danau tertinggi di dunia yang dapat dilayari. Dan di perairannya tinggallah orang-orang Uros. Orang-orang Uros tinggal di Pulau Terapung. Ini bukanlah pulau alami. Mereka dibuat oleh manusia. Orang-orang Uros menenun pulau mereka sendiri dari alang-alang totora yang tumbuh di danau. Itu adalah proses kuno yang luar biasa. Mereka menciptakan dasar dari akar alang-alang terapung yang padat dan kemudian melapisi bundel alang-alang segar di atasnya. Pulau-pulau itu tebal, kenyal, dan sedikit basah untuk diinjak. Rumah-rumah terbuat dari alang-alang, perahu-perahu terbuat dari alang-alang, mereka bahkan memakan alang-alang. Tetapi hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda adalah perawatannya. Alang-alang di bagian bawah terus membusuk. Orang-orang Uros harus menambahkan lapisan baru alang-alang segar ke atas setiap beberapa minggu agar pulau mereka tidak tenggelam. Ini adalah pekerjaan yang tidak pernah berakhir. Apa yang banyak diabaikan adalah sejarah mereka. Orang-orang Uros membangun pulau-pulau ini untuk melarikan diri dari konflik dengan kelompok lain di daratan seperti suku Inca. Mereka benar-benar dapat memindahkan rumah mereka jika terancam. Membangun kembali pulau alang-alang itu sulit. Tetapi bagaimana dengan danau yang mencoba menelan seluruh rumah Anda? Kami terbang ke Kamboja, ke Danau Tonle Sap. Ini adalah salah satu ekosistem paling unik di planet ini. Hampir sepanjang tahun, danau ini adalah danau yang besar dan cukup dangkal.
Tetapi selama musim hujan, Sungai Mekong menjadi sangat kuat sehingga membalikkan aliran Sungai Tonle Sap, memaksa air kembali ke danau. Bagian yang benar-benar menakjubkan adalah perubahannya danau ini membengkak dari 1.000 mil persegi menjadi lebih dari 6.000 mil persegi. Kedalamannya meledak dari 6 kaki menjadi lebih dari 30 kaki. Jadi bagaimana Anda tinggal di sini? Komunitas di danau memiliki dua solusi. Danau ini adalah salah satu area perikanan air tawar paling produktif di dunia dan seluruh ekosistem dibangun di sekitar denyutan air yang masif ini. Beberapa tinggal di desa terapung, mirip dengan Iquitos, dengan rumah, sekolah, dan bahkan peternakan babi dibangun di atas rakit. Tetapi banyak yang tinggal di desa panggung. Ini adalah beberapa rumah yang terlihat paling dramatis di bumi. Rumah-rumah dibangun di atas panggung yang tingginya 10 meter, lebih dari 30 kaki. Di musim kemarau, rumah-rumah menjulang di atas dataran berdebu, dan orang-orang menggunakan tangga untuk masuk. Di musim hujan, air naik tepat ke teras depan mereka, dan panggung hampir sepenuhnya terendam. Panggung adalah solusi yang cerdas. Tetapi bagaimana jika Anda bisa bersembunyi dari air sepenuhnya? Mari kita kembali ke Yunani, ke Gibraltar dari timur, Monemvasia. Ini adalah seluruh kota Bizantium yang terpelihara dengan sempurna, dibangun di atas punggung batu raksasa di lepas pantai. Dan inilah masalahnya. Dari daratan utama, Anda tidak dapat melihatnya. Kota ini diukir di dataran tinggi di sisi laut dari batu itu. Kota ini dirancang agar benar-benar tidak terlihat oleh siapapun di daratan utama, tempat persembunyian yang sempurna dan diperkuat dari penjajah. Kota ini terhubung ke daratan oleh satu jalan lintas yang sempit. Anda masuk melalui gerbang berbenteng dan melangkah ke mesin waktu, tidak ada mobil. Jalanan adalah gang-gang batu bulat yang sempit dan tangga yang berkelok-kelok di permukaan batu. Kota ini terbagi menjadi kota bawah dengan toko-toko dan rumah-rumahnya, dan kota atas, sekarang reruntuhan dengan benteng besar. Itu adalah pelabuhan pengiriman utama, berpindah antara tangan Bizantium, Venesia, dan Ottoman. Kota ini begitu dipertahankan dengan baik sehingga menjadi kota Bizantium terakhir yang jatuh. Orang-orang masih tinggal di sini, menjalankan wisma dan restoran di bangunan Bizantium yang dipugar. Itu adalah dunia pesisir rahasia. Tersembunyi di depan mata benteng laut tersembunyi adalah satu hal. Tetapi bagaimana dengan oasis kecil yang sempurna di gurun terkering di bumi? Kembali ke Peru, ke tempat yang seharusnya tidak ada. Inilah Huacachina. Itu adalah fata morgana di kehidupan nyata. Bayangkan gurun terkering di dunia Atacama. Sekarang, bayangkan bukit pasir yang tak berujung dan menjulang tinggi, beberapa di antaranya ratusan kaki tingginya, dan terletak tepat di tengah-tengahnya adalah sebuah desa kecil, lengkap dengan pohon palem, hotel, dan laguna hijau berkilauan. Inilah Huacachina. Itu adalah oasis alami. Dan selama puluhan tahun, itu adalah tempat peristirahatan bagi elit Peru. Hari ini, itu adalah kiblat bagi para backpackers dan selancar pasir. Tetapi hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda adalah ketidakpastiannya. Laguna yang disuplai oleh mata air bawah tanah mengering. Legenda lokal mengatakan laguna itu tercipta ketika seorang putri cantik ditakuti oleh seorang pemburu. Cerminnya yang jatuh menjadi laguna, sementara jubahnya menjadi bukit pasir. Untuk menyelamatkan rumah mereka yang menakjubkan dan ekonomi pariwisata mereka, penduduk harus mulai memompa air ke laguna. Desa yang hanya berpenduduk lebih dari 100 orang berada dalam pertempuran konstan melawan gurun yang meluas, mencoba menjaga fata morgana mereka yang sempurna dan indah tetap hidup. Oasis itu rapuh. Tetapi bagaimana dengan desa di mana hanya 12 keluarga tinggal di sebelah air terjun yang jatuh ke laut? Kami melakukan perjalanan jauh ke utara, ke Kepulauan Faro, ke desa Gasadalur,
Selama berabad-abad, ini adalah salah satu desa yang paling terisolasi di Eropa. Desa ini bertengger di tepi tebing yang menjulang tinggi di Pulau Fager. Di satu sisi adalah pegunungan curam, di sisi lain jurang curam ke Samudra Atlantik. Desa ini terkenal dengan air terjun Mula Fosur yang menakjubkan, yang terjun dari tepi tebing langsung ke laut. Kurang dari 20 orang tinggal di sini, dan sampai saat ini hidup sangat sulit. Hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda adalah bahwa hingga tahun 2004 tidak ada jalan. Satu-satunya cara masuk atau keluar adalah pendakian yang melelahkan, multi-jam melewati gunung setinggi 400 meter, atau pendaratan perahu yang berbahaya, dan memanjat tebing. Bahkan tukang pos harus melakukan pendakian ini beberapa kali seminggu. Sebelum terowongan, bahkan mengeluarkan peti mati untuk pemakaman adalah cobaan besar yang memakan multi-hari bagi penduduk desa. Pada tahun 2004, mereka akhirnya meledakkan terowongan melalui gunung, menghubungkan Gasadalur ke seluruh pulau. Pembukaan terowongan adalah peristiwa besar populasi yang telah menyusut menjadi hanya segenggam, sekarang stabil. Ini adalah tempat puitis pesisir yang terpencil yang akhirnya terhubung dengan dunia. Dari Atlantik yang dingin, kami sekarang menuju ke api dan es dari iklim paling ekstrim di planet ini. Beberapa orang mencari kenyamanan, yang lain dilahirkan dalam kondisi ekstrim. Kami sekarang pergi ke tempat-tempat di mana tanah itu sendiri merupakan ancaman dan udaranya cukup dingin untuk membekukan Anda. Ini adalah rumah-rumah yang dibangun di jalur lahar, di kawah beracun, dan di tanah beruang kutub. Kami mulai di Grindavik, Islandia. Kota nelayan berpenduduk sekitar 3.400 orang ini hingga baru-baru ini adalah komunitas Islandia yang normal, tetapi lokasinya adalah kehancurannya. Kota ini dibangun di semenanjung Reykjanes, zona celah vulkanik yang sangat aktif. Pada akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024, tanah mulai bergetar. Kota ini dilanda puluhan ribu gempa bumi hanya dalam beberapa minggu. Tanah terbelah terbuka, magma bergerak tepat di bawah jalanan, seluruh kota harus dievakuasi. Kemudian letusan dimulai. Celah terbuka tepat di luar kota, dan pada bulan Januari 2024, celah baru terbuka di dalam batas kota, mengirimkan lahar mengalir ke jalan-jalan dan membakar rumah-rumah. Dinding pertahanan dibangun dengan tergesa-gesa, dan mereka berhasil mengalihkan beberapa aliran lahar, tetapi masa depan kota tetap sepenuhnya tidak pasti. Penduduk sekarang berada dalam ketidakpastian, rumah mereka hancur atau terancam oleh pertaruhan geologis. Ini adalah contoh yang menakutkan dan real time tentang apa artinya tinggal di pulau yang masih dilahirkan. Tetapi bagaimana dengan tempat yang begitu dingin? Tanahnya menjadi masalah karena alasan yang sama sekali berbeda. Kami melakukan perjalanan jauh ke Arktik, ke Longyearbyen, Svalbard, Norwegia. Ini adalah salah satu kota paling utara di dunia. Ini adalah tempat yang sangat dingin dan berbulan-bulan dalam kegelapan total, diikuti oleh berbulan-bulan dalam terang total. Tetapi hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda adalah peraturan yang paling terkenal, dilarang untuk dimakamkan di sini. Ini bukan keyakinan budaya yang aneh, itu adalah masalah praktis. Tanah di sini adalah lapisan es abadi, permafrost, yang berarti beku secara permanen. Mayat yang dikuburkan di pemakaman lokal pada tahun 1950-an tidak pernah membusuk. Ketika para ilmuwan menggali mereka menemukan virus yang utuh. Jadi, jika Anda sakit parah, Anda diterbangkan ke daratan utama. Kehidupan di sini didominasi oleh dingin dan oleh beruang kutub. Ada lebih banyak beruang kutub daripada manusia di pulau-pulau ini. Wajib membawa senapan jika Anda meninggalkan zona aman kota. Zona aman pada dasarnya adalah area jalan utama yang kecil. Mahasiswa di universitas bahkan belajar menembak.
Bahkan pendakian ke Global Seed Vault yang terkenal membutuhkan pemandu bersenjata, tetapi kota beku ini menyimpan rahasia rencana cadangan untuk seluruh umat manusia. Hanya perjalanan singkat dari Longyearbyen, dibangun di gunung beku yang sama, adalah Global Seed Vault. Ini adalah salah satu rumah paling penting di planet ini. Itu bukan untuk manusia, itu untuk benih. Ini adalah cadangan hari kiamat umat manusia. Itu adalah benteng tahan ledakan, dibangun untuk menahan gempa bumi, kenaikan permukaan laut, dan bahkan serangan nuklir langsung. Di dalamnya, di balik pintu masif yang terkunci udara, di dalam lemari besi yang dijaga pada suhu 0 derajat Fahrenheit, terdapat lebih dari 1 juta sampel benih dari setiap negara di bumi. Itu menyimpan cadangan genetik untuk seluruh pasokan makanan kita. Detail yang paling mengejutkan adalah cara kerjanya. Organisasi dan negara melakukan deposit seperti bank. Itu bukan bank benih dalam arti normal. Itu adalah kotak penyimpanan keselamatan. Para deposan masih memiliki benih itu. Lapisan es abadi gunung bertindak sebagai freezer alami, jadi bahkan jika listrik padam, benih akan tetap beku dan dapat bertahan selama berabad-abad. Itu adalah polis asuransi pamungkas, Bahtera Beku, menjaga masa depan kehidupan manusia. Dari dingin ekstrim, kami pergi ke panas ekstrim. Tinggal di jalur gunung berapi pembunuh. Mari kita pergi ke Indonesia, ke Gunung Merapi. Ini adalah salah satu gunung berapi paling aktif dan berbahaya di dunia. Gunung ini meletus setiap beberapa tahun, mengirimkan awan mematikan dari gas dan abu yang sangat panas, yang disebut aliran piroklastik, meluncur turun lerengnya dengan kecepatan lebih dari 60 mil per jam. Namun, orang-orang tinggal di sini, ribuan orang tinggal di desa-desa tinggi di lerengnya yang subur. Mengapa? Abu vulkanik membuat tanah sangat kaya, tetapi itu adalah pertukaran yang mematikan. Pada tahun 2010, letusan besar merenggut lebih dari 350 nyawa, tetapi bagian yang paling mencengangkan adalah ketahanan mereka penduduk desa. Banyak di antaranya memiliki hubungan spiritual yang mendalam dengan gunung, seringkali menolak untuk pergi. Mereka memiliki penjaga gerbang roh yang bertugas membaca tanda-tanda gunung berapi. Yang paling terkenal, Mbah Marijan, menjadi pahlawan nasional. Dia menolak untuk mengungsi pada tahun 2010 dan tewas dalam letusan. Percaya itu adalah tugasnya. Setelah letusan, mereka kembali membangun kembali rumah mereka di atas abu subur yang mematikan yang sama. Tinggal di dekat gunung berapi adalah satu hal. Bagaimana dengan bekerja di dalam gunung berapi yang beracun? Kami tetap di Indonesia tetapi melakukan perjalanan ke gunung berapi. Kawah Ijen ini bukan rumah bagi banyak orang. Tetapi ini adalah tempat kerja yang sederhananya adalah neraka di bumi. Kawah Ijen memiliki 2 fitur luar biasa. Pertama, ia memiliki danau kawah terbesar dan sangat asam di dunia. Itu adalah kuali selebar 1 kilometer yang berisi asam baterai Pirus. Kedua, ia memiliki api biru. Pada malam hari, gas belerang yang keluar dari retakan menyala, membakar dengan cahaya biru elektrik. Itu indah dan mematikan. Dan di kawah beracun ini, para penambang bekerja. Mereka mendaki turun ke kawah, bernapas melalui kain tipis dan basah. Mereka memecahkan bongkahan belerang murni berwarna kuning yang mengembun dari lubang vulkanik. Kemudian, mereka memuatnya ke dalam keranjang, membawa beban 90 kilo yang 200 pon kembali ke atas bibir kawah yang curam. Mereka melakukan ini 2 kali sehari, menghasilkan hanya beberapa dolar per perjalanan. Gas belerang sangat merusak paru-paru mereka, dan harapan hidup mereka sangat singkat. Itu adalah perdagangan yang brutal untuk zat yang digunakan dalam kosmetik dan gula. Gunung berapi beracun adalah neraka, tetapi bagaimana dengan desa di tempat terpanas di bumi? Kami pergi ke Ethiopia, ke Depresi Danakil. Ini adalah desa Hamed Ella. Desa ini terletak di dataran garam yang terik.
lebih dari 300 kaki di bawah permukaan laut. Ini, secara resmi, adalah salah satu tempat berpenghuni terpanas di planet ini. Suhu di musim panas secara teratur melonjak melewati 122 derajat Fahrenheit. Tetapi panas hanyalah bagian dari cerita. Lanskapnya adalah mimpi buruk neon. Itu dipenuhi dengan mata air panas yang menggelegak dan asam, ladang belerang, dan dataran garam retak yang luas. Orang Afar yang tinggal di sini memiliki satu perdagangan, garam. Selama berabad-abad, mereka telah melakukan perjalanan ke dataran garam, memotong balok-balok garam besar dari kerak perdagangan garam ini berusia ribuan tahun. Mereka kemudian memuat balok-balok emas putih ini ke karavan unta untuk perjalanan multihari ke dataran tinggi. Karavan dapat mencakup ratusan unta dan memakan waktu berminggu-minggu untuk mencapai pasar. Itu adalah keberadaan yang brutal dan terik, tinggal di gubuk tongkat di tempat yang lebih terlihat seperti permukaan planet lain. Dari panas yang terik, kami kembali ke es. Sebuah kota yang menavigasi gunung es seukuran gedung pencakar langit. Kami menuju ke Greenland, ke kota Ilulissat. Kota berpenduduk sekitar 4.600 orang ini bertengger di mulut Fjord es Ilulissat, sebuah situs warisan dunia UNESCO, dan halaman depannya adalah parade raksasa gletser yang tak ada habisnya. Gletser lokal adalah salah satu yang bergerak paling cepat di dunia, dan gletser ini melepaskan atau memecahkan lebih dari 35 miliar ton gunung es setiap tahun. Ini bukan bongkahan es kecil. Ini adalah gunung es seukuran gedung pencakar langit, beberapa menjulang ratusan kaki dari air. Penduduk Ilulissat hidup dengan balet Arktik ini. Setiap hari gunung es melayang ke teluk, tersangkut di dasar yang dangkal sebelum akhirnya terlepas dan mengapung ke laut. Hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda adalah bahayanya. Ketika gunung es besar melepaskan diri atau berguling, itu dapat menciptakan mini tsunami, menenggelamkan perahu, dan membanjiri garis pantai. Apa yang banyak diabaikan adalah sejarahnya. Secara luas diyakini bahwa gunung es yang menenggelamkan Titanic pada tahun 1912 berasal dari gletser ini. Tetapi bagaimana dengan tempat yang beku, tinggi, dan terisolasi? Mari kita melakukan perjalanan ke lembah Spiti di India. Ini adalah gurun dingin, dataran tinggi, tersembunyi di Himalaya pada ketinggian rata-rata lebih dari 13.000 kaki. Ini adalah gurun beku. Dan selama setengah tahun, tempat ini benar-benar terputus dari seluruh dunia. Dari bulan Oktober hingga Maret, salju tebal menutup jalur gunung dan beberapa ribu penduduk lembah hidup sendiri, suhu anjlok hingga minus 22 derajat Fahrenheit. Hidup menjadi masalah bertahan hidup, mengandalkan makanan yang disimpan dan berkerumun. Untuk kehangatan, lanskapnya keras dan menakjubkan dengan biara-biara Buddha kuno. Yang paling terkenal adalah Biara Ki, sebuah kompleks gaya pasada yang berarti ruangan-ruangan dibangun di atas satu sama lain, membuatnya terlihat seperti benteng. Ia memiliki koleksi tak ternilai dari mural dan teks kuno. Untuk sampai ke sana, bahkan di musim panas, melibatkan perjalanan yang panjang dan menakutkan di beberapa jalan tak beraspal paling berbahaya di dunia. Itu adalah isolasi pegunungan, tanah tengah sejati antara India dan Tibet. Tetapi, bagaimana jika salju itu sendiri adalah ancaman terbesar? Kami pergi ke Jepang, ke desa Shirakawa-go. Ini bukanlah gurun beku. Ini adalah salah satu tempat paling bersalju di bumi. Wilayah pegunungan ini mendapat curah salju terberat di planet ini. Dengan akumulasi lebih dari 30 kaki menjadi hal yang umum. Jadi bagaimana rumah-rumah itu bertahan? Mereka dirancang untuk itu.
Desa ini terkenal dengan rumah pertanian Gasho-zukurinya. Beberapa di antaranya berusia lebih dari 250 tahun. Nama itu berarti dibangun seperti tangan dalam doa. Mereka memiliki atap jerami-jerami besar yang sangat curam. Desain ini adalah kejeniusan murni lereng curam, memungkinkan salju basah yang berat meluncur tepat ke bawah, mencegah atap runtuh di bawah beban yang sangat besar. Loteng yang dijaga tetap hangat oleh panas yang naik dari rumah digunakan untuk memelihara ulat sutra. Hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda adalah bahwa penggantian jerami atap adalah acara komunitas besar yang disebut Yui, di mana seluruh desa berkumpul untuk melakukan pekerjaan itu dalam satu hari. Dari salju, kami kembali ke api. Sebuah desa yang menyukai gunung berapinya. Kami berada di Pasifik Selatan, di Pulau Tana, Vanuatu. Di sini terdapat desa-desa di kaki Gunung Yasur, salah satu gunung berapi paling aktif dan mudah diakses di dunia, dan gunung ini meletus terus-menerus. Kita tidak berbicara sekali setahun, kita berbicara beberapa kali dalam 1 jam. Bagi masyarakat setempat, dentuman gemuruh dan semburan lahar hanyalah suara latar. Mereka telah hidup selaras dengan gunung berapi ini selama berabad-abad. Budaya dan kepercayaan mereka terjalin di sekitarnya. Apa yang banyak diabaikan adalah bahwa ini adalah daya tarik wisata utama. Anda dapat mendaki hingga ke tepi kawah dan menyaksikan ledakan api dari hanya beberapa ratus kaki jauhnya. Ini adalah salah satu dari beberapa tempat di bumi di mana Anda dapat dengan aman, secara relatif, sedekat ini dengan gunung berapi aktif. Anehnya, pulau ini juga merupakan rumah bagi kultus kargo. Beberapa penduduk desa menyembah tentara legendaris Amerika Perang Dunia Kedua bernama John Frum. Percaya bahwa suatu hari ia akan kembali dengan barang dan teknologi, tetapi tidak semua rumah vulkanik begitu bising. Beberapa hanyalah indah. Pemberhentian terakhir kami di bab ini adalah Santorini, Yunani. Ini adalah salah satu pulau paling terkenal dan terindah di dunia. Desa-desa ikonik yang dicat putih yang menempel di tebing, dengan gereja berkubah biru mereka. Itu menakjubkan. Tetapi bagian yang benar-benar mencengangkan adalah apa yang Anda pijaki. Santorini adalah gunung berapi. Seluruh pulau berbentuk bulan sabit adalah tepi kaldera besar yang aktif. Teluk Indah tempat kapal pesiar berlayar. Itu adalah kawah yang terendam. Sekitar 3.600 tahun yang lalu, gunung berapi meletus dengan kekuatan sedemikian rupa, letusan Minoa, sehingga meledakkan pulau itu, menciptakan tsunami besar, dan mungkin telah mengakhiri seluruh peradaban Minoa. Seperti Pompei, Santorini memiliki kotanya sendiri yang terkubur. Akrotiri, itu adalah pemukiman Minoa yang diawetkan dalam abu. Dengan bangunan 3 lantai dan lukisan dinding yang luar biasa, tetapi tidak ada mayat, menunjukkan bahwa mereka dievakuasi. Desa-desa yang Anda lihat hari ini dibangun di tepi bencana itu. Itu adalah keindahan vulkanik dengan risiko tersembunyi yang mendidih tepat di bawah permukaan. Kami telah melihat api dan es. Sekarang kami mengunjungi tempat-tempat yang paling terisolasi dan yang paling ramai di bumi. Manakah yang lebih ekstrim, berada ratusan mil dari tetangga terdekat Anda, atau menjadi sangat ramai sehingga Anda tidak dapat melihat langit? Dalam bab ini, kami menjelajahi kutub yang berlawanan dari pemukiman manusia, dari pos terdepan paling sepi di bumi hingga labirin perkotaan yang paling padat yang pernah dibuat. Kami mulai di utara yang dingin dan terpencil. Churchill, Manitoba, Kanada, kota kecil. Berpenduduk sekitar 900 orang ini terletak di pantai Teluk Hudson. Kota ini dikenal dengan satu nama, Ibu Kota Beruang Kutub Dunia.
Setiap musim gugur, ratusan beruang kutub bermigrasi ke daerah itu, menunggu teluk membeku sehingga mereka dapat berburu anjing laut. Masalahnya, mereka berjalan tepat melalui kota. Ini berarti kehidupan di Churchill berbeda. Orang-orang meninggalkan mobil dan rumah mereka tidak terkunci. Ini bukan tentang bersikap ramah. Ini adalah aturan bertahan hidup. Jika Anda berjalan di jalan dan melihat beruang, Anda harus bisa melompat ke mobil atau rumah terdekat dengan cepat. Bagian yang benar-benar aneh. Kota ini memiliki penjara beruang kutub. Itu adalah hanggar militer tua, tempat beruang yang berulang kali berkeliaran di kota ditahan. Mereka disimpan di sana selama beberapa minggu dan kemudian dilepaskan kembali ke es setelah membeku. Turis datang dari seluruh dunia, tetapi tidak bisa hanya berjalan-jalan. Mereka menjelajah di Tundra Buggies yang merupakan truk masif yang dibuat khusus dengan ban setinggi lebih dari 5 kaki. Menjaga mereka tetap aman di atas beruang Churchill terpencil. Tetapi perhentian kita berikutnya membuatnya terlihat seperti kota yang ramai. Kami pergi ke tengah Pasifik Selatan, ke Pulau Pitcairn. Ini, sederhananya, adalah salah satu pulau berpenghuni paling terpencil di dunia. Itu adalah bintik vulkanik kecil. Dan tetangga berpenghuni terdekatnya berjarak lebih dari 300 mil. Bagian yang paling mencengangkan adalah seluruh populasinya. Pada tahun 2025, populasinya adalah sekitar 50, bukan 50.000, hanya 50. Dan mereka hampir semuanya adalah keturunan dari salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah Angkatan Laut, para pemberontak dari HMS Bounty pada tahun 1790. Para pemberontak dan rekan-rekan Tahiti, mereka mendarat di sini, membakar kapal mereka, dan bersembunyi dari dunia keturunan mereka tinggal di sana hingga hari ini. Tidak ada bandara. Satu-satunya cara untuk sampai ke sana adalah dengan kapal pasokan yang berkunjung hanya beberapa kali setahun. Anda masih bisa menyelam ke bangkai kapal Bounty. Fragmen-fragmennya seperti meriamnya dipajang di museum pulau kecil itu. Itu adalah definisi dari warisan yang terisolasi. Dari isolasi total, kami pergi ke kebalikan, labirin manusia vertikal. Selamat datang di Rocinha, Brasil. Ini adalah favela atau permukiman kumuh terbesar di Rio de Janeiro. Ini bukan hanya lingkungan, ini adalah kota vertikal. Diperkirakan 100.000 orang, beberapa mengatakan lebih, berdesakan di satu lereng bukit yang sangat curam. Rumah-rumah adalah labirin yang kacau balau dari batu bata, beton, dan seng bergelombang. Ditumpuk di atas satu sama lain, jalanan adalah ganggang sempit yang berkelok-kelok dan tangga tanpa akhir. Kepadatan mutlaknya mencengangkan, tetapi hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda adalah bahwa Rocinha adalah komunitas yang kompleks dan berfungsi. Ia memiliki toko-toko, restoran, dan bahkan saluran TV sendiri. Untuk waktu yang lama, itu bahkan tidak ada di peta. Sekarang, secara resmi diakui sebagai lingkungan, tetapi layanan dasar seperti sanitasi dan listrik seringkali tidak formal dan diimprovisasi dengan berbahaya. Namun, itu adalah tempat dengan energi dan ketahanan yang luar biasa. Itu adalah favela yang tidak seperti banyak favela lainnya dibangun dari bahan permanen, kota yang padat dan menantang di dalam kota, memanjat menuju langit. Rocinha adalah labirin konstruksi baru. Tetapi bagaimana dengan labirin lumpur berusia 500 tahun? Kami kembali ke Yaman, tetapi kali ini ke Shibam. Tempat ini memiliki julukan yang menakjubkan, Manhattan Gurun.
Ini adalah kota berusia 500 tahun dari gedung pencakar langit bata lumpur. Di tengah gurun yang luas dan kosong, kota bertembok ini menjulang lurus ke atas. Kota ini terdiri dari sekitar 500 rumah menara, beberapa di antaranya setinggi 16 lantai, dan semuanya terbuat dari lumpur. Batu bata dari tanah yang dibakar. Ini adalah teknik gedung tinggi kuno. Nama itu diberikan oleh seorang penjelajah Jerman pada tahun 1930-an. Jalan-jalan adalah ngarai sempit yang penuh bayangan di antara bangunan-bangunan tinggi. Mengapa membangun begitu tinggi? Untuk melindungi dari banjir dan tentu saja dari penyerang. Kota ini adalah mahakarya perencanaan kota, dirancang untuk didinginkan oleh angin yang bergerak melalui jalan-jalan sempit. Tetapi detail yang paling luar biasa adalah perawatannya. Seperti rumah-rumah di Haid al-Jazil, menara lumpur ini rentan. Mereka harus terus-menerus diplester ulang dengan lumpur segar untuk melindunginya dari hujan dan angin. Itu adalah kota vertikal kuno dibangun dari tanah tempat ia berdiri. Tetapi bagaimana jika labirin itu tidak terbuat dari bangunan, tetapi dari gunung itu sendiri? Pemberhentian terakhir kami di bab ini adalah Yangshuo, Tiongkok. Kota ini terkenal dengan lanskapnya yang hampir supernatural. Itu tidak hanya dekat pegunungan, itu terperangkap oleh mereka. Yangshuo terletak di tengah hutan menara karst setinggi 200 meter, yang lebih dari 650 kaki. Ini adalah jari batu kapur curam yang menjorok lurus ke atas dari tanah datar kota, dan desa-desa di sekitarnya dibangun di celah-celah di antara benteng batu besar ini. Sungai Li berkelok-kelok melalui labirin geologis ini. Selama berabad-abad, orang-orang tinggal di sini, bertani di petak-petak kecil tanah datar. Daerah ini terkenal dengan nelayan kormoran tradisionalnya. Mereka menggunakan burung terlatih untuk menangkap ikan di Sungai Li. Praktik yang sekarang sebagian besar merupakan pertunjukan untuk turis hari ini, itu adalah tujuan wisata besar. Anda dapat naik rakit bambu menyusuri sungai atau bersepeda melintasi pedesaan, dan Anda terus-menerus dikelilingi, hampir terjebak oleh labirin batu kapur vertikal ini. Kami telah melihat rumah-rumah yang dihuni. Sekarang, kami mengunjungi rumah-rumah yang ditinggalkan. Tempat yang paling mustahil tidak selalu tempat di mana orang tinggal. Terkadang, itu adalah tempat yang mereka tinggalkan. Ini adalah kota-kota sunyi, kota hantu, dan reruntuhan yang membisikkan masa ketika ini adalah rumah. Mengapa mereka pergi? Perang, bencana, atau hanya waktu. Kami mulai di hutan Guatemala di Tikal. Ini dulunya adalah metropolis Maya, salah satu kota paling kuat di dunia kuno selama lebih dari 1000 tahun. Itu mendominasi wilayah tersebut. Itu adalah kota yang luas dengan piramida batu kapur, istana, dan alun-alun kuil-kuil, beberapa di antaranya setinggi lebih dari 230 kaki, menembus kanopi hutan. Itu adalah prestasi teknik yang mencengangkan, tetapi hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda adalah misterinya. Sekitar tahun 900 Masehi, kota itu ditinggalkan, orang-orang hanya pergi. Hutan pindah, menelan piramida batu dalam gelombang hijau selama hampir 1000 tahun. Itu ditemukan kembali pada tahun 1840-an oleh para pemanen getah lokal yang mengarah pada ekspedisi formal. Apa yang Anda lihat hari ini hanyalah sebagian kecil dari kota, sebagian besar masih terkubur. Mengapa? Teori yang berlaku adalah kombinasi dari kelebihan populasi, peperangan, dan kekeringan parah. Sistem itu runtuh. Hari ini, berjalan melalui Tikal, Anda mendengar suara monyet howler, bukan orang, bergema dari batu-batu kuno yang direklamasi Tikal ditelan oleh hutan. Tetapi bagaimana dengan kota yang ditelan oleh bumi? Kami terbang ke Italia, ke Civita di Bagnoregio. Ini adalah La Città che Muore. Kota yang sekarat. Itu adalah kota puncak bukit abad pertengahan yang kecil dan ajaib,
bertengger di puncak batu vulkanik yang rapuh, dan itu runtuh. Batu lempung dan batuan tufa lunak, tempatnya berada terus-menerus terkikis. Tanah longsor telah mengambil bagian dari kota selama berabad-abad, meninggalkannya lebih kecil dan lebih genting. Kota ini terhubung ke dunia oleh satu jembatan pejalan kaki yang panjang dan curam. Dibangun pada tahun 1965, jalur keledai kuno yang asli runtuh. Tidak ada mobil yang bisa masuk. Pada titik terendahnya, kota itu memiliki kurang dari 12 penduduk. Itu adalah kota hantu. Tetapi bagian yang paling mengejutkan adalah kelahirannya kembali. Dalam beberapa tahun terakhir, wisatawan berbondong-bondong untuk melihat keindahannya yang terancam punah. Ini telah membawa kehidupan baru dengan tempat tidur dan sarapan kecil dan restoran yang dibuka. Tetapi ancaman tetap ada. Ini adalah perlombaan melawan waktu. Fragmen masa lalu yang indah dan terisolasi. Bertahan saat tebing runtuh di bawah. Kota ini runtuh. Tetapi bagaimana dengan ibu kota hantu yang dulunya sebesar London? Kami melakukan perjalanan ke perbatasan Turki dan Armenia, ke kota hantu Ani. Ini adalah tempat yang benar-benar menghantui. Pada abad ke-10 dan ke-11, Ani adalah ibu kota kerajaan Armenia yang luas. Itu dikenal sebagai kota 1001 gereja. Itu adalah metropolis bertembok yang besar, saingan bagi Konstantinopel dan Baghdad. Populasinya mungkin melebihi 100.000 orang, lalu bencana. Gempa bumi yang menghancurkan pada tahun 1319 adalah awal dari akhir. Itu menghancurkan kota, dan kota itu tidak pernah pulih. Invasi dan pergeseran rute perdagangan menyegel nasibnya. Kota mulai memudar. Pada tahun 1700-an, kota itu sepenuhnya ditinggalkan. Apa yang membuat kota hantu? Apakah itu hanya tempat yang kosong, kumpulan bangunan tempat tidak ada yang tinggal, atau apakah itu sesuatu yang lebih? Apakah itu bekas luka di lanskap? Sebuah memori terperangkap dalam batu dan debu, membisikkan tentang hari ketika dunia berakhir. Terkadang akhir itu datang perlahan selama berabad-abad, dan terkadang itu datang dalam satu kilatan yang menakutkan. Hari ini kita mengupas lapisan keheningan. Kita melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang ditinggalkan yang paling menakjubkan di dunia, kota-kota yang membeku dalam waktu oleh bencana, perang, keserakahan, dan langkah alam yang tak terhentikan. Ini bukan hanya reruntuhan kosong, ini adalah kapsul waktu, dan masing-masing menceritakan sebuah kisah. Perhentian pertama kami membawa kami ke lembah yang berangin dan sunyi. Itu adalah padang rumput yang luas dan kosong, tersebar dengan reruntuhan gereja-gerejanya yang megah dan menghantui serta tembok kota yang besar dan rusak. Itu terletak di lembah yang sunyi dan diterpa angin, ibu kota hantu kemegahan abad pertengahan. Inilah Ani. Terletak di Turki modern, Ani dulunya adalah salah satu kota paling penting di bumi. Itu adalah ibu kota kerajaan Bagratid Armenia. Sebuah metropolis yang menyaingi Konstantinopel dan Kairo. Ini bukan pos terdepan kecil. Itu adalah kota lebih dari 100.000 orang. Mereka menyebutnya kota 1001 gereja. Dan mereka tidak melebih-lebihkan. Ani berada di persimpangan Jalan Sutra. Setiap pedagang, setiap karavan, setiap potongan sutra, dan rempah-rempah yang melakukan perjalanan antara Asia dan Eropa melewati gerbangnya yang perkasa, kekayaan yang mengalir ke kota itu sangat mengejutkan. Arsitekturnya revolusioner, gereja-gereja di sini begitu maju dengan lengkungan runcing dan dermaga berkelompok, sehingga para sejarawan
Sekarang percaya bahwa disinilah arsitektur gotik mungkin benar-benar lahir, jauh sebelum itu muncul di Eropa. Jadi apa yang terjadi? Bagaimana kota yang sekuat ini, sekaya ini, sepenting ini hanya menghilang? Akhir Ani bukanlah satu peristiwa. Itu adalah kematian oleh 1000 luka, pertama datang Kekaisaran Bizantium, kemudian Turki Seljuk. Pada tahun 1319, gempa bumi yang menghancurkan temboknya dan merobohkan katedralnya, pukulan terakhir datang dari bangsa Mongol. Dan ketika rute perdagangan bergeser ke selatan, urat nadi Ani mengering. Kota mulai kosong, perlahan menyakitkan, sampai hanya hantu yang tersisa, tetapi apa yang banyak orang abaikan adalah lokasinya hari ini. Ani terletak di tanah tanpa tuan yang sangat termiliterisasi tepat di perbatasan Turki-Armenia. Perbatasan itu sendiri adalah jurang yang dalam dan tidak dapat dilewati, dengan sungai Akurian di dasarnya. Selama puluhan tahun itu adalah bagian tertutup dari tirai besi Soviet. Untuk mengunjunginya, Anda memerlukan izin khusus. Anda berjalan di antara katedral-katedral sunyi dan menjulang tinggi ini dengan suara angin dan pemandangan pos penjagaan militer di tebing seberang. Itu adalah kota yang mati karena usia tua. Membisikkan tentang kekaisaran yang hilang. Ani adalah hantu berabad-abad. Tetapi, bagaimana dengan kota yang membeku dalam satu hari yang mengerikan? Ini adalah Pripyat, Ukraina. Pada 25 April 1986, ini adalah kota Soviet yang muda, modern, dan bersemangat. Kota ini memiliki hampir 50.000 orang. Itu adalah kota model, sebuah atom grad yang dibangun khusus untuk para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Terdekat kehidupan di sini adalah mimpi Soviet. Usia rata-rata hanya 26 tahun. Ada blok apartemen baru, 15 taman kanak-kanak, sekolah yang bagus, rumah sakit, bioskop, dan kompleks olahraga gaji tinggi. Ini adalah puncak kebanggaan teknologi Soviet. Kemudian, pada dini hari 26 April 1986, selama uji keamanan rutin, reaktor nomor 4 menjadi kritis. Itu meledak dengan kekuatan 10 ton TNT, meniup tutup 2000 ton bersih dari inti reaktor. Itu melepaskan api radioaktif yang menembakkan gumpalan isotop, mematikan ribuan kaki ke atmosfer. Gumpalan yang akan meracuni seluruh benua. Di kota Pripyat, hanya 2 mil jauhnya, penduduk bangun dengan rasa logam yang aneh di udara. Mereka melihat kolom asap berwarna pelangi yang indah membumbung dari pabrik. Beberapa orang dilaporkan berkumpul di jembatan kereta api untuk melihat lebih dekat. Tempat yang kemudian dijuluki Jembatan Kematian karena mereka terpapar dosis radiasi yang mematikan pemerintah Soviet. Dalam momen penolakan yang fatal, merahasiakan bencana itu. Selama 36 jam, kota itu terus berjalan. Anak-anak bermain di luar pernikahan diadakan, tetapi udara itu sendiri membunuh mereka. Akhirnya pada 27 April, armada lebih dari 1000 bus bergulir ke kota. Pengumuman datang melalui pengeras suara. Ini adalah evakuasi sementara. Penduduk disuruh mengemasi hanya beberapa barang, dokumen mereka, dan cukup makanan untuk 3 hari. Mereka diyakinkan bahwa mereka akan kembali. Mereka tidak pernah kembali. Hari ini, Pripyat adalah kapsul waktu. Itu adalah kota hantu, membeku pada tahun 1986. Buku-buku sekolah tergeletak terbuka di meja, tepat di tempat siswa menjatuhkannya. Boneka tersebar di ranjang bayi di taman kanak-kanak yang kosong. Roda Ferris kuning ikonik raksasa yang akan dibuka untuk perayaan Hari Mei hanya beberapa hari setelah bencana berdiri diam. Hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda bukanlah hanya apa yang Anda lihat, tetapi apa yang tidak dapat Anda lihat. Hutan pinus tepat di sebelah pabrik menerima dosis radiasi yang besar dan fatal. Pohon-pohon berubah warna menjadi coklat jahe yang sakit hampir dalam semalam.
Itu dikenal sebagai hutan merah sebelum semuanya dibuldoser dan dikubur di parit berlapis timah. Jauh di dalam reruntuhan reaktor itu sendiri, massa leleh bahan bakar nuklir, beton, dan pasir membakar jalannya melalui ruang bawah tanah bangunan. Mereka menyebutnya kaki gajah, dan bahkan hari ini itu sangat radioaktif, sehingga berdiri di dekatnya hanya selama beberapa menit akan menjadi hukuman mati. Suara Pripyat adalah yang benar-benar menghantui Anda. Itu tidak hanya sunyi, itu dipenuhi dengan suara angin bersiul melalui jendela yang pecah dan panggilan satwa liar serigala, rusa, dan babi hutan telah kembali, merebut kembali kota, alam telah kembali, tetapi kota itu sendiri adalah monumen beton yang menakutkan bagi bayangan nuklir. Kota hantu nuklir sangat mengerikan. Tetapi bagaimana dengan Machu Picchu, di mana orang terakhir baru saja pergi? Kami melakukan perjalanan tinggi ke pegunungan Kaukasus, ke Dagestan, Rusia, ke benteng Gunung Gamsutl. Ini adalah Machu Picchu, Rusia sendiri. Itu adalah desa Afar kuno, dibangun ribuan tahun yang lalu, menempel pada puncak gunung itu sendiri, lebih dari 4.600 kaki tingginya. Nama Gamsutl berarti di kaki benteng dalam bahasa lokal, yang ironis karena dibangun di puncak. Itu kemungkinan adalah pos terdepan untuk benteng yang jauh lebih besar berabad-abad yang lalu. Tempat ini dibangun karena satu alasan, pertahanan. Itu adalah benteng yang menakjubkan dan tidak dapat diakses di langit. Rumah-rumah dibangun dari batu gunung itu sendiri, sehingga tampaknya menyatu dengan sempurna ke dalam tebing curam dari kejauhan. Anda bahkan tidak bisa membedakan di mana gunung berakhir dan desa dimulai. Jalannya sempit, curam, dan berbahaya. Selama berabad-abad, Gamsutl terkenal, itu tidak pernah ditaklukkan. Penyerbu akan melihat ke atas ke benteng yang mustahil dan hanya berbalik, tetapi waktunya telah berlalu. Benteng yang bisa mengusir pasukan manapun tidak bisa mengusir satu hal, modernitas. Pada abad ke-20, dunia berubah. Para pemuda pergi ke kota-kota, mereka menginginkan pekerjaan, sekolah, listrik, dan air mengalir. Hal-hal yang tidak dapat disediakan oleh desa kuno yang terisolasi itu, orang tua meninggal dunia. Populasi berkurang, dari ratusan menjadi 50 menjadi 10. Pada tahun 2010, desa itu hampir kosong. Tetapi bagian yang paling mencengangkan adalah penduduk terakhirnya. Selama bertahun-tahun, hanya satu orang, Ziad Khan, yang tinggal di sini. Dia lahir di Gamsutl dan dia menolak untuk pergi. Dia menjadi wali kota Gamsutl, penjaga terakhirnya. Dia hidup tanpa listrik atau air mengalir, memelihara lebah dan menulis di jurnalnya. Dia adalah jiwa terakhir yang hidup dari komunitas kuno. Ziad Khan meninggal pada tahun 2015. Dengan kematiannya, detak jantung Gamsutl berhenti. Sekarang, desa itu benar-benar sangat kosong. Itu adalah gema pegunungan yang sunyi. Perlahan-lahan hancur kembali menjadi batu. Dari mana ia berasal, desa ini ditelan oleh batu. Tetapi bagaimana dengan desa yang ditelan oleh pasir? Mari menuju ke panas terik gurun Namib, ke Kolmanskop, Namibia. Pada tahun 1908, seorang pekerja bernama Zacharias Lewala sedang menyekop pasir jauh dari jalur kereta api. Ketika dia melihat sesuatu berkilauan di bawah sinar matahari, dia menemukan berlian. Dia menunjukkannya kepada bosnya dan batu kecil tunggal itu memicu demam berlian yang begitu hebat sehingga membangun sebuah kota di tengah salah satu lanskap paling tandus dan memusuhi di bumi. Hanya dalam beberapa tahun, sebuah kota muncul dari bukit pasir gurun, tetapi ini bukanlah kamp penambangan yang kasar dan bobrok. Ini adalah kota kolonial Jerman yang kaya dan mewah. Para penambang menghasilkan begitu banyak uang, mereka membangun rumah-rumah besar mereka dengan gaya Jerman, mereka membangun ruang dansa, kasino, ruang konser, dan bahkan arena bowling. Kota ini memiliki mesin sinar X pertama di seluruh belahan bumi selatan. Kota ini memiliki pabrik es di tengah gurun. Kota ini memiliki kolam renang dan rumah sakit. Itu adalah oasis surrealis yang aneh dari kemewahan Eropa, didorong oleh kekayaan permata.
Berlian sangat melimpah. Laporan mengatakan Anda bisa merangkak dengan tangan dan lutut di malam hari dengan lentera dan hanya memungutnya dari pasir, tetapi pesta itu tidak berlangsung lama. Berlian habis. Masalahnya, ladang berlian terlalu kaya. Itu cepat habis. Pada tahun 1920-an, keberuntungan para penambang memudar, kemudian deposit berlian baru yang bahkan lebih kaya ditemukan jauh di selatan. Hampir dalam semalam, orang-orang Kolmanskop mengemasi tas mereka, meninggalkan rumah-rumah megah mereka, dan pergi. Pada tahun 1956, kota itu benar-benar kosong, dan kemudian gurun kembali masuk. Hari ini, Kolmanskop adalah kota hantu yang menakjubkan dan seperti mimpi. Ruang dansa kolonial yang indah dan rumah-rumah besar sekarang terisi sedalam dada dengan gelombang pasir. Keemasan bukit pasir mengalir melalui ambang pintu dan mengisi bak mandi. Hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda adalah mengapa tempat itu begitu terpelihara dengan baik. Tempat itu terletak di Sperrgebiet atau zona terlarang. Itu masih merupakan area berlian yang dibatasi, yang berarti selama puluhan tahun tidak ada yang diizinkan masuk, tidak ada pemulung, tidak ada vandalisme. Kota itu diserahkan kepada angin dan pasir. Oh, dan mesin sinar X itu bukan hanya untuk penggunaan medis, itu juga digunakan untuk memeriksa bahwa para penambang tidak menelan berlian untuk menyelundupkannya keluar. Kolmanskop adalah hantu yang sempurna, ditelan pasir dari kekayaan yang mustahil, dan sementara Kolmanskop ditelan oleh pasir gurun. Tetapi bagaimana dengan kota yang sengaja ditenggelamkan? Kami pergi ke Tiongkok, ke dasar Danau Qiandao. Di sini, Anda tidak akan menemukan reruntuhan yang runtuh. Anda akan menemukan seluruh kota terpelihara dengan sempurna di kuburan air yang gelap. Inilah Xicheng atau kota singa. Itu bukan reruntuhan kuno, itu adalah kota yang hidup dan bernapas. Dengan arsitektur yang berasal dari dinasti Ming dan Qing pada tahun 1300-an. Itu adalah pusat regional dengan 265 lengkungan batu megah, kuil berornamen, dan jalan-jalan beraspal dengan batu bendera. Generasi keluarga telah tinggal di sana. Kemudian, pada tahun 1959, pemerintah Tiongkok membutuhkan listrik. Mereka memutuskan untuk membangun bendungan pembangkit listrik tenaga air dan menciptakan danau buatan yang masif. Kota Singa berada tepat di tengah dataran banjir. Pemerintah memberi perintah. Lebih dari 290.000 orang dipindahkan. Mereka disuruh mengumpulkan barang-barang mereka dan meninggalkan rumah leluhur mereka selamanya. Mereka tidak punya pilihan. Air mulai naik dan seluruh kota bersama dengan 27 kota lain dan lebih dari 1.300 desa perlahan-lahan terendam. Selama 50 tahun itu dilupakan. Catatan kaki dalam kisah kemajuan Tiongkok. Kemudian pada tahun 2001 penyelam menemukannya kembali. Apa yang mereka temukan sungguh mencengangkan. Kota itu tidak runtuh, kota itu tidak membusuk. Air yang dingin dan tenang telah melestarikannya. Itu adalah Atlantis Tiongkok. Penyelam yang turun hari ini menggambarkan dunia yang sunyi dan utuh dengan sempurna. Balok dan tangga kayu berornamen masih ada di tempatnya. Gerbang kota besar dengan ukiran singa, naga, dan phoenix yang rumit masih berdiri. Anda dapat berenang, menyusuri jalan-jalan, melewati bangunan, dan melihat sepotong kehidupan pada tahun 1959. Persis seperti saat ditinggalkan, itu adalah seluruh kota dikorbankan untuk kemajuan, menunggu dalam kegelapan. Kota yang dikorbankan untuk kemajuan adalah tragedi modern. Tetapi kota hantu yang paling terkenal dari semuanya tidak ditenggelamkan oleh air. Kota itu dikubur dalam abu. Perhentian terakhir kami adalah Pompei, Italia.
Pada tahun 79 Masehi, ini adalah kota Romawi yang ramai, hidup, dan makmur. Orang-orang berbelanja di forum, makan di konter makanan cepat saji yang disebut Thermopolia, minum anggur, dan menjalani hidup mereka di kaki gunung hijau besar. Mereka bahkan tidak tahu itu adalah gunung berapi. Kata gunung berapi tidak ada. Mereka hanya menyebutnya Gunung Vesuvius. Sudah ada peringatan. Gempa bumi besar telah merusak kota dengan parah 17 tahun sebelumnya, tetapi penduduknya kaya dan mereka membangun kembali. Mereka hanya berpikir tanah itu tidak stabil. Kemudian, sekitar tengah hari pada hari musim gugur, Vesuvius meletus. Itu meledak dengan kekuatan 100.000 kali lebih besar dari bom atom. Itu menembakkan kolom abu, gas, dan batu 20 mil ke langit. Selama berjam-jam, kota itu terkubur dalam batu apung yang jatuh. Tetapi yang terburuk belum datang. Pada dini hari keesokan paginya, gelombang piroklastik, awan abu, dan gas beracun yang sangat panas, 100 mil per jam, meluncur menuruni gunung suhu lebih dari 500 derajat Fahrenheit. Itu membunuh semua orang seketika. Vesuvius mengubur Pompei dan kota Herculaneum di dekatnya di bawah lebih dari 20 kaki abu vulkanik dan batu apung. Dan kemudian itu dilupakan. Hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda adalah bagaimana itu dilestarikan. Abu itu bukan hanya selimut, itu adalah segel kedap udara, itu mengubur kota. Itu melindunginya dari udara, kelembaban, dan waktu. Ketika para arkeolog mulai menggali berabad-abad kemudian, mereka menemukan snapshot sempurna kehidupan Romawi. Mereka menemukan roti masih di oven, dikarbonisasi oleh panas. Mereka menemukan grafiti di dinding, sama seperti milik kita, termasuk iklan politik, pesan kekasih, dan penghinaan sederhana. Mereka menemukan mosaik di ambang pintu yang bertuliskan Cave Canem, waspadai anjing. Dan yang paling menghantui, mereka menemukan orang-orang mayat itu sendiri telah membusuk, tetapi mereka meninggalkan rongga-berongga di abu yang mengeras. Dalam bentuk yang persis sama dengan saat-saat terakhir mereka. Dengan menuangkan plester ke dalam rongga-rongga ini, para arkeolog menciptakan gips yang menghantui dari para penduduk. Seorang ibu melindungi anaknya, seorang pria meringkuk pada dirinya sendiri, seekor anjing masih dirantai, menggeliat dalam penderitaan terakhirnya. Pompei bukan hanya reruntuhan. Itu adalah snapshot arkeologis yang paling terkenal dan paling tragis dari bencana yang pernah ditemukan, dari kota-kota yang mati karena usia tua hingga yang ditenggelamkan oleh kemajuan, dari kota-kota yang dibekukan oleh api nuklir hingga yang ditelan oleh pasir dan abu. Kami telah melihat rumah-rumah di tebing, di bawah bumi, dan di jalur gunung berapi. Tempat-tempat ini membuktikan bahwa bagi umat manusia, mustahil hanyalah sebuah saran rumah, bukan hanya tentang keselamatan atau kenyamanan. Ini tentang pembangkangan, keyakinan, keserakahan, dan pada akhirnya kelangsungan hidup. Dan ketika kelangsungan hidup itu gagal, ia meninggalkan hantu, membeku dalam waktu dengan cerita untuk diceritakan. Apa satu tempat yang tidak akan pernah berani Anda tinggali? Beritahu kami di komentar. Dan jika Anda ingin melihat tempat yang lebih menakjubkan, pastikan untuk suka dan berlangganan.